Sobat Pustaka, perkenalkan saya Berlinda Yohani dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang matematika untuk tingkat SD sederajat. Di dalam buku ini, kita akan mengetahui berbagai materi di bidang matematika yang diajarkan di tingkat SD. Lalu, kita juga akan melihat berbagai soal Olimpiade Sains yang telah dirilis di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional di tahun tertentu. Jadi, dengan buku ini, kita bisa lebih siap untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang akan diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Oh ya, buku ini disusun oleh tim Pustaka Cerdas pada tahun 2021. Dan diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang telah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, karena pembahasannya yang lengkap dan detail menjadikan buku ini jadi salah satu buku bestseller. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa saja isi dari buku ini. Jadi, buku ini terdiri dari beberapa materi di tingkat SD dan di setiap materinya disajikan latihan soal yang sempat keluar di Olimpiade Sains Nasional di tahun dan tingkat tertentu. Agar lebih paham, yuk kita langsung lihat dan bahas saja. Di bagian pertama, kita bisa melihat ringkasan materi dan latihan soal. Untuk materi pembelajarannya ada bilangan, mulai dari pengertian bilangan dan macamnya, operasi bilangan bulat, sifat-sifat operasi bilangan, operasi khusus, hasil bagi, KPK, FPB, bilangan Romawi. Untuk latihan soalnya terdiri dari 10 soal pilihan ganda, 5 soal isian singkat, dan 20 soal uraian. Di sini kita bisa berlatih dari materi yang telah dibahas di bagian pertama tadi. Sobat Pustaka, jangan takut salah ya, sebab akan ada penjelasan dan pembahasannya juga di buku ini. Lalu di bagian berikutnya, kita bisa mempelajari materi aljabar, mulai dari definisi aljabar, persamaan, pertidaksamaan, sifat-sifat operasi aljabar, penjabaran bentuk kubik atau lebih, dan pemfaktoran bentuk kuadrat. Di sini, kita akan melihat soal latihan yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda, 1 soal isian singkat, dan 24 soal uraian. Di bab-bab berikutnya, ada materi tentang geometri dengan submateri turunannya. Lalu ada materi pola bilangan, statistika, dan peluang dengan submateri turunannya. Sekarang kita coba mengerjakan beberapa latihan soal beserta kunci jawabannya yuk. Misalnya di materi tentang bilangan. Di soal nomor 4, ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat nasional pada tahun 2014. Pertanyaannya adalah, Salim umurnya 14 tahun lebih tua daripada Mukhlis dan 4 tahun lebih muda daripada Hamdan. Jika total umur mereka adalah 140, umur Salim adalah A. 30 tahun, B. 40 tahun, C. 50 tahun, D. 60 tahun. Menurut kalian, jawabannya apa nih? Kalau aku C, yaitu 50 tahun. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar. Ternyata jawabanku benar. Nah, pembahasannya adalah, misal S sama dengan Salim, M sama dengan Mukhlis, H sama dengan Hamdan, maka S sama dengan M ditambah 14, M sama dengan S dikurangi 14, S sama dengan H dikurangi 4, H sama dengan S ditambah 4, sehingga S ditambah M ditambah H sama dengan 140. S ditambah dalam kurung S dikurangi 14 ditambah dalam kurung S ditambah 4 sama dengan 140. S ditambah S ditambah S dikurangi 10 sama dengan 140. 3S dikurangi 10 sama dengan 140. 3S sama dengan 140 ditambah 10. 3S sama dengan 150 dibagi 3. S sama dengan 50. Jadi, umur Salim adalah 50 tahun. Sekarang kita lanjut ke soal materi aljabar yuk. Di soal nomor 6,
ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat nasional pada tahun 2016. Pertanyaannya adalah, umur Amir lebih tua 3 tahun dari umur Budi. Budi usianya lebih muda 4 tahun dari Cipto. Ketika usia Cipto 22 tahun, maka usia Amir adalah A. 18 tahun, B. 19 tahun, C. 20 tahun, D. 21 tahun, E. 22 tahun. Menurut kalian, jawabannya apa nih? Kalau aku, E, yaitu 22 tahun. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar atau salah. Yah, ternyata jawabanku salah nih. Yang benar ternyata D. Pembahasannya, misalkan A adalah usia Amir, B adalah usia Budi, dan C adalah usia Cipto. Diketahui, umur Amir lebih tua 3 tahun dari umur Budi. Budi usianya lebih muda 4 tahun dari Cipto. Sehingga persamaan 1, A sama dengan B ditambah 3, persamaan 2, B sama dengan C dikurangi 4. Substitusikan persamaan 2 pada persamaan 1. Maka A sama dengan B ditambah 3 sama dengan C dikurangi 4 ditambah 3 sama dengan C dikurangi 1. Dengan demikian, usia Amir selalu di bawah Cipto 1 tahun. Jadi, ketika usia Cipto 22 tahun, maka usia Amir adalah 22 dikurangi 1 sama dengan 21 tahun. Sekarang kita coba ke soal materi di bidang geometri yuk. Di soal nomor 9 ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat kabupaten pada tahun 2013. Pertanyaannya adalah, luas persegi ABCD adalah 16 meter kuadrat. Titik-titik E dan F merupakan titik tengah AB dan BC. Ukuran luas trapesium A, E, F, C adalah titik-titik meter kuadrat. A 4, B 6, C 8, D 10. Kalau menurutku jawabannya adalah B, yaitu 6. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar atau salah. Wah, ternyata jawabanku benar. Di sini kita bisa melihat penjelasannya, yaitu luas persegi ABCD adalah 16 meter kuadrat. Sehingga sisi-sisi persegi ABCD adalah luas persegi ABCD sama dengan S kuadrat. 16 sama dengan S kuadrat. Akar 16 sama dengan S. 4 sama dengan S. Karena titik-titik E dan F merupakan titik tengah AB dan BC, maka BF sama dengan BE sama dengan 2 cm. Sehingga luas trapesium AEFC sama dengan luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga EBF. Sama dengan setengah dikali 4 dikali 4 dikurangi setengah dikali 2 kali 2 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi, luas trapesium AEFC adalah 6 meter kuadrat. Pertanyaan berikutnya sempat keluar di tingkat provinsi tahun 2011. Pertanyaannya adalah, Paman memiliki beberapa bidang kebun berbentuk segi 4 dan sudutnya siku-siku. Masing-masing luasnya sama, yaitu 196 meter kuadrat. Jika masing-masing kebun itu kelilingnya dipagar dengan bahan dan bentuk yang sama, maka ukuran sisi-sisi kebun yang menggunakan biaya paling murah adalah ukuran A. 1 meter kali 196 meter, B. 2 meter kali 98 meter, C. 4 meter kali 49 meter, D. 14 meter kali 14 meter. Kalau jawabanku C,
4 meter kali 49 meter. Supaya lebih yakin, kita lihat pembahasan selanjutnya yuk. Ternyata jawabanku salah. Bagaimana ya pembahasannya? Yuk kita simak. Pembahasannya adalah, diketahui luas kebun berbentuk persegi panjang adalah 196 cm kuadrat. Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung P ditambah L, panjang sama dengan 1, lebar sama dengan 196, maka keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung 196 ditambah 1 sama dengan 394 meter. Panjang sama dengan 2, lebar sama dengan 98, maka keliling sama dengan 2 kali dalam kurung 98 ditambah 2 sama dengan 200 meter. Panjang sama dengan 4, lebar sama dengan 49, maka keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung 49 ditambah 4 sama dengan 106 meter. Panjang sama dengan 14, lebar sama dengan 14, maka keliling sama dengan 2 kali dalam kurung 14 ditambah 14 sama dengan 56 meter. Karena semakin pendek, keliling pagar yang harus diberikan pada kebun semakin murah biayanya. Maka, ukuran sisi-sisi kebun yang menggunakan biaya paling murah adalah 14 meter dikali 14 meter. Jawabannya adalah D. Kalau kita bahas semua materi dan soal, sepertinya akan panjang. Jadi, untuk soal-soal berikutnya bisa kalian pelajari sendiri di rumah ya. Nah, itu dia pembahasan buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang matematika untuk tingkat SD sederajat kali ini. Kalau kamu ingin mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang matematika untuk tingkat SD sederajat, buku ini wajib kamu punya. Karena materi dan latihan soalnya sangat detail dan sangat lengkap. Jadi, sangat recommended untuk jadi buku acuan. Oh ya, buku ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat. Atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Menurut saya, buku ini memiliki penjelasan yang detail dan mudah dipahami bagi siswa SD. Soal latihannya juga cukup lengkap dari tahun dan tingkat tertentu. Selain itu, harganya terjangkau dan sudah dapat bonus aplikasi berisi pembahasan dan soal ujian nasional. Kalau kamu berencana untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional di bidang matematika, buku ini wajib kamu punya. Sekian dari saya, Berlinda Yohani. Sampai bertemu di video berikutnya Sobat Pustaka.